Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Pada sore hari ini, saya ingin membahas tentang Avigan atau Favipiravir. Seberapa besar sih manfaat Avigan untuk pasien COVID-19? Dan kira-kira seberapa perlu kita minum Avigan ketika kita isolasi mandiri di rumah, ya. Jadi Avigan ini direkomendasikan oleh 5 organisasi profesi di Indonesia, ya, IDI, ya. Kemudian didukung oleh pemerintah juga, terutama digunakan untuk pasien yang dirawat inap di rumah sakit, karena di sana diawasi oleh dokter dengan ketat, ya, dan juga diawasi oleh tenaga kesehatan dengan ketat, ya. Itu makanya didukung oleh pemerintah juga. Nah, kalau untuk yang di rumah tentunya kita mengalami keadaan yang berbeda. Apakah itu penting? Apakah kita perlu meminum Avigan atau Favipiravir ini? Mari kita bahas, ya. Yang pertama, saya ingin membahas apa itu Avigan atau Favipiravir. Jadi Favipiravir atau Avigan ini adalah obat yang diteliti dan dikembangkan oleh pabrik yang namanya Toyama, ya, Toyama di Jepang. Ini pabrik di bawahnya divisi obat di bawahnya Fujifilm, ya. Dia mengembangkan, mencoba mencari obat yang bisa membunuh virus influenza, ya. Virus influenza loh, ya, bukan virus COVID-19. Influenza, ya. Virus influenza yang resisten terhadap obat-obatan yang lain, ya. Terutama pada orang-orang tua, ya, di Jepang sana. Nah, salah satu fungsi dari Favipiravir atau Avigan ini adalah dia penghambat gen RDRP. Biasanya kalau kita cek PCR itu ada gen RDRP, nilai CT value-nya berapa, nah itu gen RDRP itu. Itu RDRP itu singkatan dari RNA Dependent RNA Polymerase. Jadi Avigan ini fungsinya adalah menghambat RDRP gen ini. RDRP gen ini fungsinya pada virus adalah sebagai mesin fotokopi, ya. Jadi dia yang membuat virus bisa bereplikasi. Kalau nggak ada gen RDRP ini atau gen RDRP-nya dihambat, virusnya tidak bisa membelah diri, tidak bisa membuat dirinya menjadi lebih banyak. Nah, itu fungsinya Avigan atau Favipiravir ini. Nah, sebagai obat antivirus tentunya memiliki efek samping, ya. Efek sampingnya yang pertama yang perlu perhatian betul adalah pada ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh minum obat ini karena Avigan bisa menyebabkan teratogenik, ya. Teratogenik itu membuat janin yang ada dalam kandungan itu menjadi cacat, ya, seperti itu. Yang kedua, ini juga bisa memperberat asam urat, ya. Kalau pasien-pasien yang memiliki keluhan asam urat atau bengkak-bengkak karena asam urat itu bisa memberat kalau minum Avigan ini. Yang ketiga, bisa menimbulkan efek samping berupa mual dan muntah pada dosis yang tinggi. Kalau pada dosis yang sesuai rekomendasi itu efek samping ini jarang terjadi, ya. Untuk dosisnya sendiri, Avigan diproduksi dalam bentuk tablet 200 mg, ya. Dosis hari pertama hanya diberikan pada 5 hari. Hari pertama itu dosisnya 2 kali 8 tablet, ya. Pagi 8 tablet, sore 8 tablet. Atau 2 kali 1600 mg, ya. Pagi 1600 mg, sore 1600 mg. Kemudian hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu dosisnya 2 kali 3 tablet atau 2 kali 600 mg. Nah, kita lihat sekarang, apakah Avigan ini benar-benar bermanfaat untuk pasien COVID-19? Nah, ini ada studi meta-analisis. Meta-analisis itu sebuah cara untuk mengumpulkan berbagai macam riset tentang manfaat dari Avigan untuk pasien COVID-19, ya. Berbagai macam penelitian ini dikumpulin, terus kemudian dianalisis apakah hasilnya konsisten atau tidak, ya. Entah manfaatnya atau efek sampingnya dan lain sebagainya, ya. Ini dilakukan oleh Sohail Hassanipur, ya. Ini melibatkan dia melihat dari publikasi ilmiah yang ada yang sudah dilaporkan, ya. Itu ada 1340 studi tentang penggunaan Favipiravir pada pasien COVID-19. Ternyata setelah diteliti ada yang double 431, sehingga sisa 909 artikel. Dan dicek lagi ternyata 885 artikel tidak lengkap, ya.
sisa 24 artikel, kemudian dicek ulang lagi, ada 15 penelitian juga tidak lengkap, ternyata tidak ada penelitian tentang outcome atau hasilnya, misalkan seberapa bagus favipiravir ini mengurangi angka kematian atau mengurangi kebutuhan oksigen dan lain sebagainya, ini nggak ada ya, akhirnya dicoret juga, dan nggak ada kelompok kontrol ya. Jadi sebuah penelitian yang bagus itu harus ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Jadi yang kelompok intervensi ini diberi favipiravir atau Avigan, kelompok kontrolnya nggak diberi. Nah, nanti dibandingkan hasilnya. Nah, ini penelitian yang bagus. Jadi tersisa 9 penelitian yang bagus ya, yang lengkap semuanya ya. Dan diteliti 5 outcome atau hasil dari pemberian favipiravir dibandingkan yang tidak diberi. Yang pertama, pembersihan virus COVID-19 ya. Apa yang mana yang lebih cepat, diberi favipiravir atau tidak. Kemudian perlu tidaknya oksigen, pasien nanti jatuh ke sesak nafas yang perlu oksigen atau tidak. Kemudian efek sampingnya, kemudian keperluan terhadap ICU, dan terakhir dilihat angka kematiannya, seberapa banyak favipiravir ini mengurangi angka kematian. Nah, ini kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, efek favipiravir terhadap pembersihan virus COVID-19. Nah, ini pembersihan ini dengan cara dicek PCR pada hari ke-14. Nah, ini ternyata setelah diberikan Avigan dan tidak diberi Avigan, itu yang diberi Avigan lebih banyak yang negatif, tapi bedanya sedikit saja ya. Jadi kalau menurut statistik itu perbedaannya tidak signifikan, walaupun yang diberi Avigan ini lebih banyak yang negatif PCR-nya, tapi masih tidak terlalu signifikan hasilnya ya. Kemudian yang kedua, seberapa bagus favipiravir ini mengurangi perlunya pasien terhadap oksigen ya, mengurangi sesak nafas yang membutuhkan oksigen. Nah, ini dari berbagai macam studi tadi disimpulkan bahwa pemberian favipiravir itu menurunkan 7% keperluan oksigen, 7% saja ya, dibandingkan nggak diberi sama sekali. Nah, ini artinya kalau sesuai dengan kaidah penelitian ini disebut tidak signifikan ya. Kalau signifikan itu minimal kurang lebih 50% ya, 50% mengurangi kemungkinan perlu oksigen, itu artinya signifikan. Ini karena hanya 7% saja dengan obat-obatan yang banyak itu. Nah, itu disebut tidak signifikan ya, tapi tetap menurun ya, tetap menurun kebutuhan oksigennya dibandingkan tidak diberi favipiravir. Jadi yang diberi lebih sedikit perlu oksigen ya, yang perlu oksigen lebih sedikit jumlahnya. Kemudian untuk efek samping, ternyata kelompok Avigan dan kelompok kontrol ini kurang lebih mengalami hal yang sama. Jadi efek samping Avigan ini bisa disebut sangat ringan sekali dan sangat jarang ya, kecuali tadi ya pada ibu hamil itu harus hati-hati sekali karena bisa menyebabkan cacat pada janin. Jadi jangan sampai ibu hamil minum Avigan. Terus kemudian yang keempat, seberapa bagus Avigan ini mengurangi keperluan pasien masuk ICU ya, mencegah pasien masuk ke ICU, seberapa bagus. Jadi ternyata dari hasil penelitian 9 penelitian itu disimpulkan Avigan tidak jauh berbeda dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi Avigan. Jadi jumlahnya yang masuk ICU kurang lebih hampir sama ya, seperti itu. Kemudian angka kematian yang terakhir, yang kelima, angka kematiannya. Seberapa bagus Avigan ini mengurangi angka kematian ya. Dari 9 penelitian yang disimpulkan itu Avigan ini menurunkan angka kematian 30%. 30% dibandingkan yang tidak diberi Avigan. Meskipun turun 30%, tapi ini menurut penelitian juga disebut tidak signifikan ya, karena menurunnya cuma 30%. Kalau yang signifikan itu bisa disebut di atas 50% tadi ya, kurang lebih ya. Nah, ini tapi meskipun begitu tetap menurun ya dibandingkan ya, yang diberi Avigan turun 30%, yang nggak diberi ya masuk lebih banyak ya, lebih banyak masuk ke ICU, seperti itu. Untuk sementara kita lihat rekomendasi dari badan-badan kesehatan dunia ya. Saat ini yang satu-satunya yang merekomendasikan favipiravir ini adalah 5 organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia ya.
Untuk WHO sendiri belum menyarankan ya. NIH atau National Institute of Health juga belum menyarankan. IDSA juga belum. NCID dari Singapura juga tidak menyarankan. Jadi beberapa lembaga kesehatan dunia itu belum menyarankan Avigan ini. Tapi apakah Avigan ini lalu kita boleh kita konsumsi di rumah? Nah ini yang kita harus berhati-hati ya. Yang pertama yang bisa saya simpulkan dari tadi, yang pertama ya, Avigan atau Favipiravir ini belum terbukti benar-benar efektif mengatasi COVID-19 ya. Ini bisa disebut sebagai obat empiris saja ya. Empiris itu masih dalam tataran uji coba ya, masih dicoba-coba gitu ya. Jadi manfaatnya tadi seperti yang saya bacakan tadi sebelumnya ya. Kemudian pemberian Favipiravir ini wajib atas rekomendasi dari dokter ya. Kalau nggak direkomendasikan dari dokter, saran saya nggak usah ya. Kalau misalnya dirawat di rumah dan nggak punya obat, nggak punya Avigan, nggak usah nyari-nyari ya, kecuali sudah ke dokter dan diberi ini ya silahkan diminum ya. Dan wajib diawasi oleh dokter tersebut ya. Kalau nggak diawasin, nanti ada resiko-resiko lainnya kita nggak tahu ya. Terus kemudian untuk yang usia tua dan komorbid, jika mau minum antivirus Avigan ini, mulailah secepat-cepatnya ketika mulai ada gejala sedikit saja ya. Atau ketika sudah terpapar, kira-kira udah berhubungan dengan pasien COVID-19 dan kita tahu bahwa kita terpapar oleh pasien yang positif, itu segera minum Avigan secepatnya ya, agar efektivitasnya lebih tinggi ya. Terus kemudian segera amati efek samping ya. Kalau ada efek samping, misalkan mual atau muntah atau sakit kepala atau apa ya, dan apalagi efek sampingnya memberat, segera hentikan ya. Apalagi kalau di rumah nanti kita tidak ada pertolongan ketika ada efek samping ya. Tapi kalau nggak ada efek samping dan Anda merasa nyaman dengan minum Avigan ini, silahkan kalau mau mencoba Avigan ya, asalkan itu di atas rekomendasi dari dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian ya. Itu ya kira-kira seperti itu tentang Avigan. Semoga tidak bingung ya. Jadi kalau saran saya sih pada pasien-pasien, kebanyakan pasien tidak memerlukan Avigan ini ya. Most of the patient ya, kebanyakan dari pasien tidak memerlukan Avigan. Hanya beberapa pasien dan tidak banyak pasien yang mungkin membutuhkan atau memerlukan Avigan ini. Itu pun atas indikasi dan persepan dari dokter ya. Jadi kalau pasien-pasien saya biasanya yang ringan-ringan nggak saya sarankan ya. Tapi kalau misalkan ada yang berkeyakinan bahwa saya harus minum antivirus, ya silahkan minum dan minumlah secepat-cepatnya ketika Anda sudah mulai merasakan gejala atau bahkan ketika Anda baru mulai terpapar ya, biar efektivitasnya meningkat. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.